Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nyoba mau cara ngupdate ketikan VK pada yang mau jaga pagi. Jadi jaga pagi kan jam setengah 5 subuh kan udah harus sampai di VK. Terus kita ngupdate ketikannya itu bagaimana. Nah, yang pertama itu sebelum tidur itu kalau bisa minta ketikan malam sama yang jaga malam. Jadi minta kerja sama temanmu untuk minta ketikan malam gitu karena kita nanti akan mengupdate ketikan malam itu. Nah, nanti sampai di VK jam setengah 5 kita yang pertama kita lakukan adalah mapping nanya-nanya keliling ruangan. VK kuning, VK hijau, IGDM, penapisan. Kita tanya di VK hijau ada siapa, samperin pasiennya, namanya siapa, dicatat. Terus yang penting tuh nama, lokasinya di mana, sama dia hamil atau enggak. Terus dia nifas atau enggak. Terus dia pasien GIN atau tidak. Dah itu aja. Misalnya Nyonya X di VK hijau pasien GIN. Yaudah itu aja yang penting. Diagnosis nggak perlu detail-detail. Yang penting itu toh hamil, nifas atau GIN. Karena yang diupdate cuma itu. Setelah dapat listnya, terus kita cross check sama ketikan malam. Biasanya ada yang udah pulang, ada yang udah dipindah ke ruangan, nah itu kita hapus. Terus kalau misalnya ada pasien baru, kan pasti tidak ada di ketikan malam. Nah, otomatis kita cari sisanya. Kita cari sisanya, terus kita nge-template seperti ketikan malam. Eh, Kayak gini, misalnya nyonya ini kan pasti ada tuh di sisa. DPC siapa, diagnosisnya ada di sisa bagian depan. Terus S-nya ini ada di sisa bagian depan. Ini TTV diisi sama status settingnya. Biasanya cuma ini sama planningnya aja, sama lab-lab kalau ada. Tapi biasanya kalau misalnya datangnya injury time, misalnya jam-jam 4 subuh, biasanya dikosongkan dulu nggak apa-apa. Kasih lab, plan sama I. Itu aja sih yang diupdate. Bedain sama ketikan kayak gini sama ketikan WA. Ketikan WA kan ada lebih lengkap. Ketikan WA itu ketikan untuk dilakukan ke SPV. Biasanya ada nama. Ini sebenarnya tulisan dari sisa dimasukkan ke sini, tapi tambahnya riwayat penyakit dahulu sama dia perjalanan singkat ditulis. Ini biasanya untuk lapor ke DPJP, ACC untuk dirawat atau tidak. Nah, tapi untuk yang ketikan update sore, update jaga itu biasanya jaga itu kan pasti suruh ngupdate, buat ketikan terus di print buat mereka operan kan chief sama patolnya operan. Jadi seperti itu. Nah, jadi malam-malam minta dulu. Ketikan malam apa? Minta. Nah, terus ini contohnya. Ketikan malamnya ini. Terus pertama yang kita lakukan adalah kalau aku biasanya tak pisahin satu-satu dulu. Jadi Putri, ya udah aku copy aja. Copy, terus aku pindahin ke oh nih ops. Nah, terus habis Putri Ana ini kan berarti dia P nifas. Biasanya udah ada tulisannya nifas gitu. Ini kita copy. Kita copy. Nah, taruh di nifas gin. Terus habis itu ginek. Ada dua kan, berarti kita copy satu-satu. Copy, terus macet. Kenapa macet? Cek pause dulu. Oke. Nah, terus Siti. Jadi ini kegiatan sebelum tidur. Nah, kita hanya ngupdate pasien VK aja. Kalau yang ROI terus RB RK itu bukan tanggungan kita. Nah, ini kan udah dibuat. Ya udah, berarti besok tinggal kita ngupdate-nya dari sini aja. Nah, kan udah. Jadi besok tinggal kita buka OneNote, dilihat, terus kita update. Nah, terus langkah kedua sudah minta ketikan malam, terus
nge-ekstrak ya, ekstrak ketikannya ini udah jadi beberapa pasien secara individu. Nah, yang kedua adalah sebelum tidur kita berpesan kepada yang jaga malam. Minta tolong nanti jam-jam 2 difotokan SOAP paginya. Ini kan tanggal 25. Berarti nanti kita harus punya yang namanya foto SOAP tanggal 26 jam 06.00. Itu biasanya patol tuh udah ngebuat sebelumnya. Misalnya jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam. Sekiranya pasiennya ini tidak ada perubahan, biasanya langsung ditulis mereka. Terus yang kedua, sebenarnya itu aja sih. Cuman kalau mau lebih lengkap, kamu foto minta walk up tim malam apa. Misalnya pasien Sufi malam ini mau dicekkan lab. Berarti kan besok pagi udah keluar tuh hasil labnya, ya itu ditampilin di situ. Cuman selama ini aku cuman minta swabnya aja. Jadi foto swab, terus nanti jam-jam setengah 4 atau jam 4 itu, biasanya jam setengah 4 tuh memang misalnya jam setengah 4 aku bangun, kalau misalnya udah ada fotonya dari teman-temanku, aku tinggal ketik. Tapi kalau misalnya belum ada foto, ya udah aku lanjut tidur, lumayan kan setengah jam. Nah, tampilannya itu biasanya kayak gini di WA. Eh, Nah, kayak gini. Gimana ini? Aduh. Nah, kayak gini tampilannya. Ini pasien ini, jam ini, nah ini loh, tanggal sekian, jam ini, jam 05.00. Nah, ini disamain aja, makanya kenapa diekstrak, terus kita biar samain, S-nya kita ganti, terus status umumnya ini tekanan darah, ini kita ganti, terus eh, diagnosisnya kita lihat cek sama apa enggak. Kalau ada yang perubahan, ya udah kita pokoknya diagnosis ikut sini, ikut yang suapan pagi. Biasanya ada yang tengah malamnya udah selesai maturasi paru, berarti nanti diketik pasca maturasi paru. Terus treatmentnya ini juga disamain. Intinya cuman ngopi ini, ngetik ini ulang ke ketikan tadi itu aja, rupiah kayak gini. Nah, tampilannya itu kayak gini sebenarnya. Ya udah kita tulis ini aja, S-nya apa, O-nya apa, A-nya apa, udah sama ini. Intinya kenapa ini intinya kan kita ngetik ini ulang. Nah, biar nggak repot kan ya kita nge-ekstrak aja terus kita tinggal tambah-tambahin aja yang diubah apa, yang kurang apa gitu. Makanya perlu diekstrak. Udah intinya itu aja sih kalau update ketikan pagi. Intinya kerja sama tim malam, minta difotoin ini sangat membantu sekali. Minimal udah kecicil. Jadi datang tinggal mapping ulang kira-kira mana pasien yang eh, udah pulang kita hapus. Terus kalau misalnya ada pasien baru ya kita tinggal ngefoto sisanya, kita buat ketikan baru. Namanya benar-benar ketikan baru. Kecuali teman kalian ada yang ngetikan terus di-share ke kita nggak apa-apa, tinggal copy paste. Kita tinggal tambah-tambahin. Terus ya udah tadi tinggal datang NST, DCC udah selesai. Tinggal print, kirim ke patol, minta dikoreksi, tambahnya apa udah. Kalau ketikan pagi, insya Allah enak sih, gampang. Cuman nulis ini ulang, makanya perlu kerja sama tim malam, minta difotokan, jadi bisa dicicil di rumah. 1 jam sebelumnya udah kecicil. Kalau misalnya pasiennya banyak ya emang sangat membantu sekali. Tapi kalau pasiennya cuma 4 5 ya on the spot langsung ngetik juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku lebih suka difotokan, terus setengah 4 tinggal ngetik di rumah enak. Ngetik di rumah sama ngetik di sana kan lebih enak di rumah. Gitu aja sih. Kalau dari aku eh, masih ada beberapa menit ya. Hmm, intinya sih itu aja sih. S, assessment sama PI-nya ini disesuaikan, diekstrak. Nah, terus setelah setelah ini kan biasanya aku tak kasih kode di sini. Sudah gitu. Berarti kan tinggal nanti copy paste diurutkan. Ini mulai ini harusnya ada nih. Ini harusnya garis miring lokasinya mana, VK mana gitu. Harusnya. Nah, kayak gini IGDM. Private, IGDM private. Private ini artinya berarti dia nggak di pasiennya ada, cuman nggak ditampilin di apa morning report. Terus, nah terus dibuat kayak gini. Assalamualaikum. Nah ini kalau misalnya chiefnya Islam ya udah
pakainya assalamualaikum. Kalau misalnya chiefnya non Islam ya berarti selamat pagi, selamat malam itu. Jaga malam chief ini diubah. Nama chiefnya diubah, jaganya juga diubah, jangan lupa. Terus tanggalnya juga diubah. Nah, terus yang ini tadi hamilnya berapa, di GDM berapa, ini dibuat mappingan kayak gini. Makanya awal-awal itu harus di mapping dulu, biar kita nulisnya kayak gini tuh gampang. Ini udah. Terus jangan lupa juga di fungsinya dipetik ini. Jadi biar nanti di WhatsApp tuh ke bold, dikasih bintang-bintang ini. Bawah ini juga dikasih bintang-bintang. Gitu. Yes, itu tok tugas dari Junci. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.